Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Eni Dujayanti, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Berikut ini adalah video terkait koneksi antar materi dari modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Dengan fasilitator Bapak Dr. Andus Bernandus Manik, MSI, dan pengajar praktik Ibu Tipuk Widyastuti, SPD. Pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional mengacu pada proses di mana individu mempelajari dan menerapkan serangkaian keterampilan, sikap, perilaku, dan nilai-nilai sosial emosional dan terkait yang membantu mengarahkan siswa. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pencapaian pembelajaran sosial emosional meliputi peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, lingkungan belajar yang suportif, peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Kemudian terjadilah peningkatan perilaku positif, penurunan perilaku negatif, penurunan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik murid. Untuk 5 kompetensi sosial emosional antara lain, yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan relasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terdapat pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai seorang pendidik, sangat perlu untuk mengetahui dan mempelajari pembelajaran sosial emosional. Hal ini penting agar dapat memahami dan menerapkan 5 kompetensi sosial emosional pada murid, yaitu yang pertama kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi konteks kehidupan. Kemudian yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain dan termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, keterampilan relasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini adalah kemampuan untuk mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Agar dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, nyaman, dan aman, maka guru perlu menerapkan 5 kompetensi sosial emosional pada diri murid, sehingga terjadi perubahan perilaku murid menjadi lebih positif, baik dalam pengetahuan, keterampilan, maupun sikap murid. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Modul 1.1 yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara, keterkaitannya dengan modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional, yaitu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait nilai-nilai budi pekerti yang diharapkan terdapat pada diri anak. Dengan adanya pembelajaran sosial emosional, di mana kompetensinya menitik beratkan pada tumbuhnya nilai-nilai budi pekerti tersebut. Kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, keterkaitannya dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, yaitu salah satu nilai guru penggerak adalah kolaboratif, sesuai dengan prinsip pada pembelajaran sosial emosional, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah.
agar dapat tercipta pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan tetap terpusat pada murid. Maka, guru perlu mewujudkan pembelajaran sosial emosional. Kemudian, modul 1.3 visi guru penggerak, keterkaitannya dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, yaitu guru penggerak pastilah memiliki visi yang mengarah pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik dari berbagai aspek pembelajaran. Oleh karena itu, jika pembelajaran sosial emosional diterapkan dengan baik, maka akan menghasilkan murid yang memiliki perubahan lebih baik lagi, baik dalam akademik maupun non-akademik. Kemudian modul 1.4 budaya positif, keterkaitannya dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Dengan diterapkannya pembelajaran sosial emosional, di mana murid akan terbiasa dengan kondisi melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, dapat memanajemen diri dalam melakukan aktivitas, memiliki kesadaran sosial dan keterampilan dalam berelasi, serta mengambil keputusan yang baik, maka budaya positif di sekolah dapat tercapai dengan baik. Modul 2.1 pembelajaran diferensiasi, keterkaitannya dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana setiap anak memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga dengan penerapan pembelajaran diferensiasi diharapkan setiap anak memiliki tanggung jawab yang baik dan meliputi kompetensi sosial emosional dari diri murid. Pertanyaan lanjutan yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah hanya bertujuan pada pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan murid dan tidak terintegrasi dengan nilai sosial emosional. Sehingga saya berpikir nilai sosial emosional murid hanya tampak secara eksplisit, ternyata dalam pembelajaran dapat diterapkan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran dengan menerapkan sosial dan emosional dalam kegiatan pembelajaran dapat membuat karakter murid menjadi lebih tampak. Hal ini terlihat dari 5 kompetensi yang hendaknya dimiliki murid dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan lanjutan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, terdapat 5 kompetensi sosial emosional, antara lain kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik stop, take a breath, observe, dan proceed, atau teknik lain yang sesuai. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran sosial emosional baik di kelas maupun di luar kelas, diantaranya dengan pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum, kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Kemudian pertanyaan lanjutan yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat. Perubahan bagi murid, yang pertama, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional pada kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, menciptakan budaya positif yang baik dengan penerapan kompetensi sosial emosional. Kemudian perubahan bagi rekan sejawat.
yaitu melalui penguatan kompetensi sosial emosional bagi pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama menjadi teladan bagi rekan lain, yang kedua belajar dengan saling berbagi praktik baik kepada rekan sejawat, dan yang ketiga adalah berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam berbagai program yang diadakan sekolah. Sekian video koneksi antar materi dari modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Semoga bermanfaat dan terima kasih.